Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lintas agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat membuat konten yang bisa menghibur para sahabat sekalian dan memberikan edukasi tentang hal gaib. Kali ini saya tidak sendirian, sudah ada tamu. Udah ada yang kenal belum sama beliau? Mungkin kalau orang-orang Kerondong, orang-orang Lampung, sahabat-sahabat kita yang sering ketemu sama kita mungkin udah paham sama beliau. Jadi banyak pertanyaan dari masyarakat atau orang-orang awam tentang masalah hal gaib, menanyakan kepada kita, menanyakan kepada orang-orang yang spiritual bahasanya kan. Kalau kita paranormal atau kalau Gus Samsudin para hikmah gitu kan. Jadi banyak yang menanyakan, orang-orang awam itu mengatakan, gimana sih caranya supaya kita bisa merasakan hal gaib? Gimana sih caranya supaya kita bisa interaksi dengan khodam gitu kan? Gimana sih caranya kita bisa merasakan jin-jin yang ada di sekitar kita? Ya, itu kan yang kalian tanyakan selama ini, ya nggak? Ngaku aja udah. Saat ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab sama sahabat, sama guru kita, keluarga kita juga, maupun kakak kita juga. Ini langsung lah ya, biar paham. Kalau memang belum ada yang kenal, kita kenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farid. Biasa dipanggil ya, Farid ya, atau AA Farid ya. Jadi saya di sini diundang oleh beliau untuk menjelaskan sesuatu yang dipertanyakan, yang membuat penasaran lah. Selamat datang ya Farid ya di podcast Ngoib. Nah, sebelum dijawab Farid pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa nih untuk para sahabat di subscribe dulu, di komen dulu, di like dulu. Jangan sampai nonton doang, di subscribe juga, oke? Oke, kita jawab nih. Nah, gimana tuh Farid? Pertanyaan-pertanyaan orang awam nih banyak nih di kalangan masyarakat, di kalangan media sosial yang cinta tentang hal gaib, tapi mereka bingung nih, gimana sih caranya merasakan hal gaib itu, gimana sih caranya supaya kita bisa komunikasi dengan khodam gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Pertanyaan pertama adalah, gimana sih caranya kita bisa merasakan hal gaib? Apakah kita bisa merasakan hal gaib? Gimana tuh Farid? Jadi semua orang bisa merasakan hal gaib, karena pada dasarnya manusia ini tercipta dari gaib. Karena kita numpang di alam dunia secara zohiriyah, kita zohir, tapi secara hakikiyahnya kita ini adalah gaib. Karena nanti yang akan pulang ke rahmatullah yaitu gaibnya, bukan zohirnya. Jadi sebenarnya itu hal yang lumrah untuk merasakan yang namanya hal gaib, karena hal gaib itu seringkali kita rasakan sebenarnya. Hanya saja kita itu tidak memakai kepekaan kita atau indera kita ya, panca indera kita dalam keseharian kita. Karena manusia ini bergantung bagaimana pola pikirnya dalam sisi keseriusannya, dalam kefokusannya gitu ya, dalam merasakan hal gaib tersebut. Ya, jadi kalau kita misalkan ingin merasakan hal gaib itu ada cara tersendiri. Jadi setiap manusia itu maksudnya berbeda-beda cara bisa merasakannya. Apa gitu maksudnya? Ya mungkin bisa jadi caranya berbeda-beda tapi tujuannya sama. Ya salah satunya yang namanya hal gaib itu kita rasakannya ketika kita di waktu sendiri ya. Kita bisa berinteraksi dengan hal-hal yang gaib, gitu. Baik jenis gaib yang baik ataupun yang jahat, ya semua itu kita bisa rasakan, tergantung bagaimana kita menyikapinya tadi. Kalau ketika kita lagi ramai, kita nggak akan bisa ngerasainnya gitu, karena hal konsen itu pasti bubar ya. Untuk merasakan hal gaib, kalau kita lagi ramai ya, kalau kita lagi sendiri itu pasti akan merasakan cepat merasakan. Artinya kalau misalnya kita sedang ramai itu sulit untuk bisa merasakan hal gaib itu. Iya. Lalu kalau misalnya ketika ramai itu sulit untuk merasakan hal gaib, kenapa ketika ada acara misalnya nih biasanya nih ya pelajaran penerimaan pelajaran baru atau berkemah itu kan lagi ramai tuh. Itu bukan hanya kadang-kadang orang-orang itu bukan hanya bisa merasakan hal gaib, bahkan bisa dirasuki oleh gaib.
itu gimana tuh? Ya jadi kalau itu soalnya beda lagi karena beda lagi ya. Kalau tadi kan yang dijelaskan pada umumnya ya. Kalau ini khusus untuk masing-masing manusia karena hal gaib itu mereka mempunyai kehidupan. Jadi kalau kita memasuki area tempat tinggal mereka, pasti kita akan merasakan suasananya. Contohnya seperti di hutan kan ya. Orang-orang kemah itu kan pasti memasuki area yang dimana tempat itu tempat mereka tinggal mereka gitu ya, ataupun istana mereka gitu. Pasti kita akan merasakannya. Walaupun hanya sekejap ataupun selewatan ya, pasti kita akan merasakan. Itulah hal gaib. Lalu bagaimana caranya supaya orang awam bisa merasakan juga? Pertanyaan kan yang ditanyakan sama orang-orang awam ini, kalian semua nih penonton nih, intinya kan yang ditanyakan gimana sih caranya supaya bisa merasakan hal gaib. Nah, gimana tuh caranya? Apakah ada hal khusus atau ada cara khusus untuk bisa merasakan hal gaib tersebut? Gimana tuh? Kalau untuk merasakan ya metodenya berbeda-beda ya. Untuk orang awam, Ya, kalau untuk orang awam, kalau hanya merasakan saja tadi ya dengan cara kita memberanikan diri ke tempat-tempat yang mana dihuni ya, seperti tempat-tempat kosong gitu atau di hutan gitu. Kalau kita berani, pasti kita bisa ngerasainnya gitu. Berarti cara khusus, nggak ada cara khusus untuk bisa merasakan hal gaib tersebut? Ya itu cara umum aja sih ya, karena untuk orang awam ya, jadi umumnya ya begitu sih. Kalau untuk khusus tersendiri, ya ada pembelajarannya. Seperti kalau di pesantren ya, seperti adanya kita riyadhah, puasa, ataupun dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi sebelumnya nih ya, sebelum dijawab semua nih penontonnya, boleh nggak ya kita ngerokok dulu nih? Kita ngerokok dulu biar enak, biar nggak tegang apa. Jadi tamu kita ini ngerokok dulu, ngopi dulu berarti ngopi. Ini maaf ini ya sahabat ya, kita ngerokok dulu ini. Ngopi. Alhamdulillah. Aku lupa biar gak tegang. Jadi para sahabat, kalau penjelasan beliau kan sudah detail. Artinya untuk kalangan-kalangan orang awam yang memang nggak pernah mempunyai definisi-definisi untuk merasakan hal gaib, caranya kalau emang pengen merasakan hal gaib cukup datang sendirian, contoh ke kuburan, nah atau ke tempat angker gitu. Kalau di Kedondong ini di Intan, cuma udah nggak ada Intannya. Atau di mana lagi? Banyak lah di daerah Kedondong yang memang banyak kata masyarakat di sini, di Lampung khususnya tempat-tempat angker. Datang sendirian di situ kalau pengen merasakan hal gaib. Nah di sini misalnya nih apa Rin, ada penonton-penonton kita ini ada yang menanyakan nih, gimana sih caranya, cara khusus supaya walaupun nggak perlu datang ke tempat angker atau tempat-tempat yang dimana di situ banyak penghuninya. Ini contoh nih, ada orang awam di rumahnya sendiri pengen merasakan hal gaib, kan katanya di setiap rumah itu atau di samping-samping kita banyak hal-hal gaib yang apa namanya bersemayam, yang tinggal di rumah kita ya, bahkan yang mengikuti kita. Gimana sih caranya supaya bisa merasakan itu? Nah gimana tuh caranya tuh? Ada nggak hal khusus, cara khusus untuk bisa merasakan hal gaib tersebut? Nah ini untuk orang awam ya. Jadi sebenarnya kalau untuk orang awam dengan cara mengikuti bersemedi lah gitu ya, seperti kita berdiam diri gitu di suatu tempat kosong di dalam kamar itu, kita matikan lampu, nanti kita akan merasakan sedikit demi sedikit auranya itu seperti merasakan panas ataupun merasakan dingin. Itu nanti akan datang ketika kita di ruangan yang sepi di dalam rumah kita, terus kita matikan lampunya, kita pejamkan mata kita, nanti di situ akan ada reaksi. Karena hal gaib itu, makhluk gaib itu ya lebih suka identiknya kepada gelap-gelap. Ya, yang gelap-gelap. Jadi itu untuk yang awam ya, kalau ingin merasakan sederhananya ya begitulah gitu. Berarti cara khususnya cuma seperti itu aja, di tempat gelap atau di tempat yang memang di situ apa namanya angker gitu kan. Iya. Berarti kalau siang hari gimana kalau misalnya orang tersebut beraninya di siang hari? Karena banyak orang awam kan pengen merasakan tapi takut di malam-malam di tempat gelap kan, takut tuh. Nah gimana caranya supaya bisa merasakan hal gaib walaupun di tempat manapun? Nah gimana tuh caranya? Ada nggak cara khusus? Ya kalau cara khusus
Ada nggak? Ada, cara khususnya ada. Bisa nggak dijelaskan sama penonton-penonton kita nih cara khusus tersebut? Boleh nggak dibongkar rahasia itu? Boleh nggak? Boleh, bisa. Coba jelasin sedikit Jadi, aja. Caranya itu ya, kalau siang ataupun malam sih ya, terutama yang lebih terasa malam ya. Kalau siang bisa gitu, cuman tetap inti syaratnya harus sendiri. Terus kita lakukan apa yang memang di tempat itu menjadi suatu pantangan bagi makhluk itu yang tidak disukai oleh makhluk itu ya. Seperti contohnya misalkan ada makhluk yang tidak suka dengan bau terasi ataupun ya bau-bau gitu ya. Karena dari itu gitu. Ada saja yang tidak disukai oleh mereka gitu. Kalau kita bakar, misalkan kita bakar menyan gitu, itu juga bisa mengundang dan bisa juga membuat kita merasakan kalau ketika kita sudah mengundangnya. Nah, jadi banyak sih hal-hal, cara-caranya banyak. Salah satu dengan media menyan ataupun memakai minyak khusus ya, khusus gaib ada, khusus gaib. Nah, kalau mau beli di keranjang kuning ya. Tapi nggak ada bohong, minyaknya nggak ada. Nah, terus. Jadi ya intinya ya itu aja gitu. Kira-kira yang menurut kepercayaan di situ, di tempat itu pantangannya, misalkan kita nggak boleh ngerokok, ya kita lakukanlah ngerokok di situ. Mungkin di situ kita akan merasakan bisa kehadirannya. Gitu. Jadi sesuatu yang memang jin itu senang atau jin itu tidak senang kita lakukan ya supaya bisa merasakan hal gaib. Nah, itu untuk orang awam. Ini kan ada orang yang katanya dapat isi atau dapat khodam pembantu dari kakek buyut misalnya, atau dapat khodam 25 yang buat jalan kepang itu kan, yang khodam 25. Nah, itu gimana caranya supaya bisa merasakan khodam kita tersebut? Gimana tuh caranya? Bisa nggak? Ada nggak cara lain? Cara supaya kita bisa merasakan khodam kita sendiri? Itu kan gimana? Kan orang tuh cuma dikasih doang, tapi nggak bisa merasakan. Tapi kalau ada orang yang bilang, oh ini hebat khodamnya katanya, oh ini khodamnya mau, oh khodamnya kodok misalnya kan, apalah terserah. Nah, tapi orang yang disebut yang dikasih tahu sama orang pintar tersebut, dia nggak bisa merasakan kehadirannya yang dimaksud orang pintar tersebut. Gimana caranya supaya dia bisa merasakan? Jadi cara merasakannya itu ini khusus untuk aparat sendiri lah. Gimana caranya aparat untuk bisa merasakan khodamnya aparat sendiri? ini udah leluhur ya. Misalnya mau khodam leluhur, khodam apapun itu. Jadi kalau kita mau tahu hal seperti itu, memang ada khusus dari wiridannya, bukan zikiran ya, wiridan ataupun tata caranya ada. Salah satunya kita bertawasul. Kita bertawasul, kita silsilakan kepada kakek buyut kita yang mempunyai khodam tersebut ya. Gitu. Kalau nama kakeknya nggak tahu misalnya, ya tetap bisa. Tawasulnya kemana supaya bisa ke Abdullah aja lah. Abdullah. Misalnya contoh khususon hadatan laruhi kakek sebuyut saya yang nggak tahu namanya gitu, contoh bibarokati Quran Al-Fatihah gitu misalnya, atau bibarokati apa gitu wiridan yang dikasih atau yang dia miliki gitu, contoh ya. Terus ya, salah satu itu aja sih. Itu aja. Nah, terus gimana cara bisa merasakannya? Ya nanti setelah kita menjalani ritual itu sedikit demi sedikit pasti akan merasakan. Nah gitu aja. Nah, bisa nggak kira-kira nih dibuktiin supaya penonton itu tahu lah tutorial ya. Nah, bisa merasakan tutorial gimana sih caranya. Nah, ini tutorialnya nih. Coba Pak Red, gimana sih caranya? Ada nggak caranya? Supaya contoh. Kalau kita mah nanti kan pikirannya walaupun nggak dicoba sama Pak Red, kita juga bisa ya. Gimana coba? Kalau kayak gini aja dah. Kalau misalnya bener-bener penonton pengen tahu cara pembuktian merasakan hal kayak tersebut, datang aja ke sini. Gimana kalau kayak gitu? Nah, nanti dikasih contoh praktek. Kalau kita langsung praktekkan, takutnya nggak percaya tuh tutorial yang dimaksud. Gimana kalau misalnya penonton aja yang hadir, kapan datang ke sini, nanti kita kasih tutorial. Gimana? Setuju? Mungkin saat ini itu aja penjelasan dari kita, dari Aparit. Mudah-mudahan penonton-penonton paham apa yang dijelaskan tersebut. Kalau memang nggak paham, silahkan datang ke pondok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.